Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus mendidik anak-anak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhikmat di dalam setiap pengambilan keputusannya. Saudara yang terkasih, kita akan belajar dari kisah keluarga Yusuf dan Maria di dalam mendidik Yesus. Kalau kita baca perikop sebelumnya, kita bisa membaca bahwa keluarga Yusuf mendidik dan mengasuh Yesus sesuai dengan hukum Taurat, dan mereka mendidik di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pada hari yang ke-8, Yesus disunatkan oleh orang tuanya. Dan ketika sudah genap hari pentahirannya pun, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan di awal perikop tadi kita bisa membaca bahwa tiap-tiap tahun Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Kita tahu bahwa jarak Nazaret dan Yerusalem itu lumayan jauh. Kira-kira memakan waktu perjalanan 3 hari untuk sampai ke Yerusalem. Tapi di situ disebutkan bahwa tiap-tiap tahun mereka rutin mengikuti perayaan Paskah, dan mereka mengikuti rangkaian perayaan Paskah itu kira-kira selama 7 hari. Meskipun hanya 2 hari yang menjadi kewajiban, tapi mereka mengikuti seluruh rangkaian perayaan Paskah. Dan ketika pada umur 12 tahun, Yesus memutuskan untuk tinggal di bait Allah setelah perayaan Paskah selesai. Dan orang tuanya tidak tahu kalau Yesus tinggal di Yerusalem, karena biasanya mereka pergi bersama-sama dengan orang-orang dalam rombongan yang besar. Biasanya anak-anak berkumpul dengan anak-anak, sehingga sangat dimungkinkan bahwa Yusuf dan Maria tidak tahu kalau Yesus tidak bersama-sama dengan mereka di dalam rombongan itu. Baru setelah sehari seperjalanan jauhnya, mereka baru sadar, mereka baru tahu bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Dan setelah mencari di antara keluarga dan kenalannya dan tidak ketemu, mereka memutuskan untuk langsung kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Setelah 3 hari mencari, mereka menemukan Yesus berada di bait Allah, sedang duduk dengan alim ulama, sedang mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa melihat bagaimana Yesus menjadi anak yang penuh hikmat, anak yang bertambah besar hikmatnya, dan juga menjadi anak yang dikasihi Allah dan juga manusia.
disebutkan di berita terakhir tadi. Saya percaya itu karena didikan dan asuhan Yusuf dan Maria kepada Yesus. Dari beberapa hal yang mereka lakukan terhadap Yesus, kita bisa melihat hasil yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus menjadi anak yang penuh hikmat. Ketika Yesus memutuskan untuk tinggal di Yerusalem, tinggal di Bait Allah, dia memiliki kepercayaan diri di dalam keputusannya tersebut. Ketika Maria menanyakan kepada Yesus mengapa dia melakukan hal seperti itu, Yesus menjawab bahwa ia memang harus berada di dalam rumah Bapaknya. Itu menunjukkan kepercayaan diri dan hikmat yang ditunjukkan Yesus di dalam keputusannya tersebut. Kita bisa melihat juga kerendahan hatian Yesus dari bagaimana dia mendengarkan alim ulama berbicara, dan juga Yesus menunjukkan kerinduan dan kehausan belajar dari bagaimana dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para alim ulama tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mencontoh bagaimana Yusuf dan Maria mendidik dan mengasuh Yesus. Bahkan ketika Yesus diajak pulang pun, Yesus menunjukkan ketaatan kepada orang tuanya. Dia ikut pulang bersama Yusuf dan Maria kembali ke Nazaret dan tetap hidup di dalam asuhan mereka. Sebagai orang tua, kita perlu mengenalkan anak-anak kita pada kebiasaan-kebiasaan yang baik, pada nilai-nilai yang baik, karena itu akan menolong anak-anak kita untuk mengerti, untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita perlu dari kecil menolong mereka untuk mengenal dan memahami firman Tuhan sesuai dengan usia mereka. Memang tidak mudah, memang perlu usaha, perlu waktu, perlu kesabaran dari kita sebagai orang tua di dalam melakukannya. Kita perlu menyediakan waktu buat mereka. Tetapi ketika kita melakukan hal itu, saya percaya ada hasil yang kita dapatkan. Ketika mereka mulai dewasa, mereka akan bisa membuat keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya bersyukur saya dididik dan diasuh oleh kakek nenek saya. Saya masih ingat bagaimana sejak kecil saya juga dibiasakan untuk pergi sekolah minggu, kemudian diajari berdoa, diajari membaca firman Tuhan. Dan selain itu saya juga melihat sendiri bagaimana kakek nenek, terutama nenek, setiap pagi sebelum matahari terbit, dia membaca firman Tuhan sekitar 15 menit. Kemudian setiap sore atau malam ketika waktu senggang, semua pekerjaan sudah selesai, saya masih ingat bagaimana mereka juga mengajak saya bercerita, mengajak saya untuk berdiskusi, ngobrol tentang firman Tuhan. Dan itu membekas di dalam hati saya dan membuat saya jadi mengerti tentang bagaimana firman Tuhan dan bagaimana nilai-nilai yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, mari kita menyediakan waktu bagi anak-anak kita untuk mendidik mereka, mengasuh mereka di dalam ajaran firman Tuhan, supaya mereka bisa mengambil keputusan, mereka bisa memiliki pendirian yang teguh di dalam keputusan-keputusan mereka tersebut. Karena apa? Karena hikmat yang benar itu sumbernya dari Tuhan dan dari firman-Nya semata. Amin.